Assalamualaikum. Kemarin masih ada kawan yang bertanya bagaimana penjelasan yang Ibu berikan kemarin masih ada yang belum jelas. Sekarang Ibu coba menjelaskan lagi mengenai videonya. Nah, misalkan di sini bahasan kita adalah jarak titik terhadap titik atau jarak dua buah titik. Diberikan sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Seandainya jika diketahui panjang AB sama dengan 4 cm dan BC sama dengan 3 cm, tentukan jarak titik terhadap titik lainnya. Apa yang dimaksud dengan jarak titik terhadap titik? Jarak titik terhadap titik kita perhatikan. Titik A ke B, jarak A ke B itu sama juga dengan panjang garis AB. Oke. Panjang jarak titik B terhadap titik C itu disebut juga dengan panjang garis BC. Nah, sekarang semua yang sejajar-sejajar ini nilainya akan sama besar. Kalau di sini 3 cm, berarti di sini juga 3 cm. Kalau AB 3 cm, yang sejajar dengan AB yang mana? DC. Yang namanya sejajar itu kan searah. AB, DC, HG, terus EF, ya kan? Di sini dikatakan AB itu sejajar dengan DC, sejajar dengan HG, sejajar dengan EF. Maka kalau yang sejajar-sejajar itu panjangnya sama. Berapa panjangnya? 4 cm. Nah, ada lagi. Yang mana lagi? BC sekarang. Titik B terhadap titik C. Berarti dia garis kan? Garis BC. Kalau garis BC itu sama dengan 3, maka semua yang sejajar dengan BC ini juga 3. Mana yang sejajar dengan BC? Sejajar itu searah. Kalau ini miring berarti semua yang miring-miring itu adalah yang sejajarnya. BC sejajar dengan FG, sejajar dengan EH, sejajar dengan AD. Berapa panjangnya? 3 cm. Begitu juga dengan GC atau CG. Kalau CG itu 3 cm, berarti semua garis yang sejajar juga 3 cm. Yang mana yang sejajar? Yaitu BF, mana lagi? AE, kemudian D, DH. Ini panjangnya juga 3 cm. Nah, sudah ya, semua titik-titik yang terlihat sudah. Nah, sekarang ada yang dikatakan dengan garis diagonal. Bagaimana misalnya? Misalnya jarak titik A terhadap titik C. Nih ya, ini kalau kita hubungkan jadinya garis putus-putus. AC ini disebut dengan diagonal bidang karena dia merupakan garis miring di sebuah bidang. Kalau kita perhatikan satu lembar buku ini namanya bidang. Jika ini dari ujung sini ibu tarik ke ujung sini, nah ini namanya juga garis diagonal pada bidang. Kalau kalian perhatikan ya, kalau kita di dalam ruangan kamar kalian, itu adalah sebuah ruangan yang berbentuk kubus atau balok. Yang jadi bidang yang mana? Dinding depan, dinding belakang, dinding kanan, dinding kiri, atap, lantai. Nah, itu namanya bidang. Nah, di setiap bidang itu ada garis diagonalnya. Misalnya perhatikan saja lantai, misalnya dari satu sisi sudut yang sebelah kiri ditarik garis ke sudut sebelah kanan, itu namanya garis diagonal bidang pada sebuah lantai. Nah, berarti ada lagi di dinding, gitu ya. Nah, sekarang ini seandainya ini A, B, C, D. Kalau Ibu A, B, C, D ini kan persegi ya. Kalau Ibu gambarkan berarti di sini misalnya seperti ini. Maaf Ibu nggak pakai penggaris. Di sini ada A, B, C, D. Nah, yang mana? Ini kan sebuah bidang nih, bidang A, B, C, D. Yang mana garis diagonal? Jika A kita tarik ke C, maka AC merupakan garis diagonal bidang. Yang mana lagi? Ada 2, bisa aja. Dari titik B kita tarik ke titik D, ini kan bisa dihubungkan juga. Maka itu BD juga merupakan diagonal bidang. Nah, karena balok ini banyak bidangnya, bidang pertama mana? A, B, C, D. Bidang kedua E, F, G, H. Bidang ketiga C, D, H, E, C, D, H, G. Bidang keempat A, B, E, F. Bidang berikutnya B, C, G, F. Bidang berikutnya A, D, H, E. Kalau di satu bidang aja ada 2 diagonal, berarti kalau ini berapa bidang tadi sayang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 2, 12. Ada 12 diagonal bidang pada balok.
Cara menentukan diagonal bidang bagaimana? Kita pakai rumus Pythagoras. Tadi jika AB tadi 4 dan BC sama dengan 3, kita pindahin sini ya, ini BC, sini BC, BC berarti 3. Diagonal bidangnya berapa? Yaitu AC. AC kita gunakan rumus Pythagoras. Teorema Pythagoras. Ya, teorema Pythagoras itu adalah garis miring sama dengan garis lurus ditambah garis panjang ditambah lebar. Berarti AC itu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB yang mana? AB tadi 4. Berarti kita gantikan di sini jadi 4 kuadrat. BC, panjang BC tadi 3. Berarti di sini BC-nya juga 3 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. 3 kuadrat berapa? 9. 4 ya, 4 kuadrat berarti 4 kali 4, 16. 3 kuadrat juga 3 kali 3, bukan 6 ya, jangan 3 kali 2 atau 4 kali 2, bukan. Nah, 16 tambah 9 sama dengan 25. Berapa AC? Akar dari 25 yaitu 5. Maka panjang AC ini sama dengan 5 cm. Bagaimana dengan BD? Ya, BD bagaimana? Karena ini bidang, maka BD juga nanti panjangnya 5 cm. Nah, kalian buktikan ya. Ambil lagi garis misalnya nih, BD. Nih. Dengan panjang AB-nya 4, dengan panjang AD-nya 3. Kan sama tuh, 4 dengan 3. Maka dia panjangnya juga nanti 5. Nah, kalian buat ya. Yang lainnya, diagonal bidang lainnya kalian tentukan juga. Nah, sekarang di sini balik lagi ke sini. Ada lagi yang namanya diagonal ruang. Nah, kalau misalnya kalian berada di ruang, sekarang lagi berada di sebuah ruangan, perhatikanlah sekeliling ruangan. Diagonal ruang adalah garis miring yang membelah ruang, ya, yang membelah sebuah ruang. Nah, perhatikan di sini. Yang mana yang diagonal ruang? Yaitu misalnya titik A ke titik G. A ini berada di pojokan bidang depan, G ada di pojok atas bidang belakang, ya kan? Nah, jika AG ini kita hubungkan, maka AG ini membelah sebuah ruangan menjadi 2, jadi segitiga ruangannya kan. Nah, maka AG ini disebut dengan diagonal ruang. Ada lagi? Ada. Yang mana? Misalnya, yang mana? Dari titik B membelah ke H. Jadinya garis diagonal ruang juga. Apa nama diagonal ruangnya? Diagonal BH. Mana yang lain? Nah, ada 2 titik lagi ya. Bisa saja dari C ke E dan dari D ke F. Nah, maka karena ada 4 titik pojok di setiap ruang, maka diagonal ruangnya juga ada 4. Bagaimana mencari diagonal ruang? Kita ambil saja si AG tadi. Ini AG tadi ya, diagonal ruangnya adalah AG. Nih, maka jarak yang kita pakai adalah jarak AG. Bagaimana kita mencarinya? Kita ambil dulu dia garis lurus dari G ini. Kita ambil garis lurus ini berarti ke C. Kemudian A kita hubungkan ke C. Nah, nampak bidangnya ya. Maka si AG merupakan garis miring di sebuah bidang. Bidangnya bidang mana? Bidang, Ibu tulis di sini aja ya. Kalau Ibu gambarkan jadinya ini AG, ini C, ini A. Berarti jadinya A, C, G. Ya. AC tadi siapa? AC tadi adalah diagonal bidang. Diagonal bidang tadi udah kita cari. AC nilainya 5. Berarti kita pindahin ke sini, si AC sama dengan 5. GC tadi berapa sayang? GC tadi adalah 3. Kita pindahin di sini berarti GC-nya 3. Bagaimana dengan AG? Nah, ini kan jadinya segitiga lagi, sama seperti kasus si ABC. Nih ABC tadi. ABC tadi juga segitiga. Kalau udah segitiga gini, kita kembali pakai teorema Pythagoras. Apa rumusnya? AG kuadrat sama dengan garis miring sama dengan jumlah dari yang horizontal AC kuadrat ditambah yang vertikal. Vertikalnya yaitu CG. Berarti ini CG kuadrat. Berarti AG
sama dengan AC kuadrat berapa? AC 5, berarti ini 5 kuadrat. CG berapa tadi? 3 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25. 3 kuadrat, 3 kali 3 artinya 9. 25 tambah 9, 34. Akar 34 kebetulan tidak ada. Dari mana kita tahu tidak ada? Carikan kalau 5 pangkat 5 sama dengan 25. 6 pangkat 6 sama dengan 36. Nah, 6 sudah melewati 34 sudah di bawah 36 atau 6 atau di atas 5. Maka AG ini tidak punya akarnya. Kalau dia tidak punya akar bagaimana, Bu? Biarkan saja dia begini. Berarti panjang diagonal AG adalah 34 cm. Panjang diagonal ruang yang lainnya bagaimana, Bu? Panjang diagonal ruang lainnya itu silahkan kalian cari, tentukan sendiri. Misalnya Ibu bantu lagi sedikit. Jika tadi diagonal ruang yang kalian ambil adalah dari titik B ke titik H, maka diagonal ruangnya adalah si BH. Maka mana bidangnya? Ambil tarik garis lurus dari ujung atas ke bawah, stop di D, kemudian hubungkan yang D ke titik B. Maka nampak bidangnya ya. Nampak bidangnya adalah bidang B, D, H. Pindahkan lagi seperti ini tadi, bahwa BD merupakan diagonal bidang, DH yaitu sama dengan 3 cm, BH sama dengan diagonal ruang yang harus ditentukan. Nah, jika masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kembali. Assalamualaikum.